Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semuanya sehat kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Hari ini Evi ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, bagus ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, agar anak-anak ibu lebih semangat belajar, sekarang ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti silakan diikuti gerakannya ya. Gerakannya kayak gini, terlebih dahulu gini, lalu gini, sebentar, gini, lalu gini, lalu gini, lalu gini. Oke, paham? Silakan ikuti nanti ya video yang ibu tayangkan. Kedengaran suaranya? Bu, Kedengaran kan? suaranya nggak ada, Bu. Suaranya nggak ada. Tunggu sebentar ya. Iya, nggak ada, Bu. Nggak kedengar suaranya, Bu. Tunggu sebentar ya. Kedengaran kan? Anak-anak ibu, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang fiksi, Bu. Teks imajinasi. Apa itu teks fiksi? Teks imajinasi, Bu. Ya, Teks imajinasi, Bu. jadi teks fiksi itu adalah teks yang tidak benar-benar terjadi atau imajinasi dari seorang penulis ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, jadi Ya, Bu. anak-anak, hari ini kita akan belajar dari tema 8, tempat tinggalku, subtema 4, literasi dan kegiatan berbasis proyek, pada pembelajaran 4 tentang tokoh dalam teks fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu anak-anak ibu mampu mengidentifikasi pada teks fiksi. Lalu yang kedua, anak-anak ibu mampu nanti mempresentasikan hasil identifikasi tokoh tambahan dan utama dari sebuah teks fiksi. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan bidang pekerjaan. Dan yang keempat, anak-anak ibu mampu mempresentasikan kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Sekarang di sini ibu punya sebuah video. Silakan diperhatikan ya anak-anak. Nanti ibu akan bertanya, oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Ibu pasti lelah sekali berjualan di pasar. Lihatnya pokoknya buat teman semakin kuat dan tahu kayak pasar. Sering mencari waktu, paling coba bisa berbeda. Dia rasa jawabnya mulai kenyang bekerja. Kakak bikinnya untuk ringan tentu doakan kalian suksesnya. Kakak berkasih hari. Hati-hati ya. Sampai jumpa ibu. Sampai jumpa anakku. Bersama dengan lainnya, paling mulai kakak. Saat ibu mulai berkata anak sama lain itu tidak nakal. Kakak yang bawa mantu tapi hijau mendoakan ini soal dia. Saat selain dengan nakal, ini selalu berdepan sama lainnya. Ia selalu dengan Malin saat dia lakukan. Lalu, apa kabar? Semoga kakak sehat ya. Waktu berjalan, ibu Malin yang ia masih hidup sendiri. Malin tidak pernah memberi kabar apapun. Ini suatu hari rumahnya dipenuhi oleh muda. Permisi Bu, apakah ada yang boleh Malin undang? Betul, saya ingin undang. Malin saat ini menjadi saudara Bu, kabarnya sekarang dia berada saudara lagi. Aku di sini. Malin anakku, terima kasih anak. Pagi ini, ibu Malin sudah mulai melakukan pekerjaan Malin anakku, asal berikan muda. Dia masih ingin mampu bertemu kakek. Mereka bertanya heran. Oh, bagaimana teman kakek? Apa yang bertanya Malin? Kau siapa? Aku tidak pernah punya hidup tradisi seperti ini. Jadi siapa? Malin tidak mengakui. Saat ini mendekat, Malin sudah dua orang yang tidak jago. Malin, kenapa berubah? Ia sudah pergi kakaknya yang pernah nangis. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau bertanya. Sebelumnya anak ibu udah pernah menonton video ini? Siapa yang udah pernah nonton video ini sebelumnya? Saya, Bu. Tadi judulnya apa?
Maling kundang. Ya, menurut kalian sifat maling kundang itu bagaimana? Dari video Awalnya tersebut. baik, Bu, tapi endingnya jadi angkuh. Jadi angkuh. Ya Bu, Kalau ibunya bagaimana sifatnya menurut kalian? baik, sayang sama anaknya Bu. Terus, Penyabar juga, Bu. oh iya, bagus ya. Selain Malin sama ibunya tadi siapa aja yang berbicara atau berperan dalam video ini? Temannya si Maling kundang. Iya, Terus temannya ibu Malin yang, Kundang. yang beli ikan itu, Bu. Siapa? Ibu dua. Siapa tadi? Coba diulang. Ibu-ibu yang beli ikan Oh, itu, Bu, iya, yang ada Malin, ibu Malin, ada juga pengawal sama ibu-ibu yang beli ikan kan? Ya Bu, Ya, Bu. Yang paling sering berbicara atau berperan dalam video ini siapa? Maling kundang. Ibunya Maling, Bu. Kundang. Lalu yang paling jarang berbicara itu siapa? Pengawal itu, Bu. Iya. Sama yang bagus ya. membeli ikan Bu. Iya, bagus. Semuanya pintar-pintar anak-anak ibu. Nah, jadi anak-anak, dalam sebuah cerita itu ada yang namanya tokoh. Jadi, tokoh itu adalah orang yang berperan dalam sebuah cerita. Tokoh ini bisa berupa manusia, binatang, ataupun benda. Jenis-jenis tokoh itu yang pertama berdasarkan perannya ada tokoh utama atau pemeran utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama yaitu orang yang penceritanya ditampilkan secara terus-menerus atau dia sering berbicara terus-menerus seperti tadi. Lalu yang kedua tokoh tambahan yaitu peranannya itu tidak dipentingkan, bahkan sangat sedikit ditampilkan. Lalu berdasarkan watak dia ada protagonis dan Antagonis, Bu. Antagonis, kalau Bu. protagonis itu tokoh yang memiliki sifat baik, lalu antagonis itu tokoh yang memiliki sifat yang bertentangan dengan protagonis. Artinya dia tadi kan protagonis baik, artinya antagonis gimana? Jahat, Bu. Iya, bagus. Sekarang coba diperhatikan video ini lagi anak-anak. Ya Bu, Ikan segar, ikan segar. Ayo Bu, silahkan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya Bu. Iya, sebentar ya Bu. Sekarang ibu mau bertanya lagi. Tunggu ya. Tadi ibu Malin sama Malin itu ngapain? menjual ikan Bu. Jual ikan, Bu. Jual Menurut kalian ikannya itu dapat dari mana? dari laut, Bu. Ya, dari laut. Siapa yang ngambil? Nelayan, Bu. Nelayan. Lalu menurut kalian nelayan pergi ambil ikan itu untuk kebutuhannya sendiri nggak? Tidak Bu, Ya, jadi gimana? untuk kebutuhan Orang lain, Bu. utamanya. Ya, bagus untuk kebutuhan manusia yang lain. Utamanya. Terus tadi kalian udah makan pagi kan? Udah Bu, Meisa ikannya apa? ikan kami tadi ikan mujahir Bu. Evi ikannya apa tadi? Ikan rebus. Iya, kalau Patricia ikannya tadi apa? Ikan asin, Bu. Oh, ikan asin ya. Nah, anak-anak, jadi aktivitas atau dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu disebut dengan apa tadi? Kegiatan ekonomi, Bu. Oke, jadi anak-anak kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu ada produksi, di mana seseorang itu menghasilkan suatu barang atau produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Orang yang melakukan produksi disebut dengan apa? Produsen. Iya, Produsen. bagus, produsen ya. Lalu yang kedua ada distribusi. Distribusi itu adalah kegiatan pemasaran atau penjualan dari suatu barang yang tadi diproduksi. Orang yang melakukan pemasaran disebut dengan apa? Distributor, Bu. Bagus. Lalu yang ketiga ada konsumsi, di mana seseorang itu menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Atau ini biasa disebut dengan memakan. Memakan itu kan menghabiskan nilai guna kan? Ya Bu, Iya, Ya, itulah yang disebut dengan konsumen. konsumsi. Iya, konsumsi. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Bapak ini lagi ngapain? Lagi buat kue, Bu. Produksi, Bu. Iya, Membuat. bagus. Iya, lagi buat kue. Tadi kalau membuat itu disebut dengan apa? Produsen, Bu. Ya. Produsen Bu. Lalu yang ini Bu. Berjualan. bagus. Kalau Menjual. berjualan tadi Menjual disebut kue. dengan apa? Distributor.
Distribusi, tapi kalau orangnya disebut dengan Distributor. iya. Lalu ibu ini ngapain? Makan, Lagi Bu. makan, Bu. Memakan, Bu. Kalau makan itu tadi disebut dengan apa? Mengonsumsi. Ya, jadi ibu ini disebut dengan apa? Ya, Konsumen, Bu. bagus sekali anak-anak ibu pintar hari ini ya. Sekarang coba diperhatikan, ini buat latihan. Sebentar ya. Ya, Bu. Oke, Bapak ini lagi ngapain? Buat tahu. Membuat tahu, Bu. Kalau membuat Buat tahu, tahu, Bu. menurut kalian Bapak ini ngapain? Produksi, distribusi, atau konsumsi? Produksi, Bu. Produksi, Bu. Bagus. Kalau ibu ini ngapain? Makan, Ini. Bu. Ini. Menjual tahu. Jualan tahu. Ibu itu disebut dengan apa? Tahu. Konsumsi. Konsumsi. Distribusi, Bu. Iya, Distribusi, Bu. bagus. Ibu ini lagi ngapain? Ini ada dua. Lagi makan, Bu. Kalau makan itu disebut dengan apa? Konsumsi, Bu. Bagus. Konsumsi. Sekarang ibu mau kirim lembar kerja kita ke WA group. Coba sekarang diperhatikan dan dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit ya anak-anak. Udah ibu kirim di grup ya. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit. Dikerjakan di buku, Bu. Iya, di buku ya. 2 menit ya. Oke, sekarang Meisa coba simpulkan apa yang kamu dapat atas pengerjaan dari lembar kerja itu. Ayo. Tentang fiksi itu, Bu. Iya. Yang menjadi tokoh utamanya, protagonisnya kura-kura. Iya. Karena kura-kura itu sabar. Terus antagonisnya kelinci. Karena si kelinci itu mempunyai sifat yang sombong, Bu. Terus produksi itu yang menghasilkan barang. Contohnya petani menanam padi. Distribusi penjualan barang, Bu. Iya. Contohnya pedagang sayur yang di pasar. Mm-mm. Terus konsumsinya yang memakan atau menghasilkan nilai guna, Bu. Contohnya Evi memakan kue, Bu. Itu, Bu. Oke, Dari bagus saya, ya. Bu. Bagus ya untuk Meisa ya. Oke. Ya, Bu. Bagaimana perasaan kalian hari ini atas pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Sekarang coba Patricia simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Yuk. Baik, Bu. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini, Bu, kita belajar tentang tokoh. Tokoh itu adalah orang yang berperan dalam sebuah cerita. Iya. Jenis-jenis tokoh berdasarkan peran, ada tokoh utama dan tambahan, Iya. dan berdasarkan watak, ada protagonis dan antagonis, Bu. Hari ini juga kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Iya. Lalu Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi yang Ibu bilang tadi menghasilkan suatu barang. Yang kedua distribusi, yaitu pemasarannya itu tadi, Bu. Dan yang terakhir itu ada konsumsi, Bu, yang menghabiskan nilai guna atau barang atau benda kayak gitu, Bu. ya bagus Kayak sekali gitulah, ya. Bu, kesimpulannya, Bu. Ya, coba kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Oke, betul ya. Jadi hari ini kita belajar tentang tokoh. Tokoh itu ada berdasarkan peran dan ada berdasarkan watak. Hari ini juga kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yaitu ada 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, baik. Sebelumnya di grup juga Ibu udah mengirimkan soal evaluasi anak-anak. Besok jangan lupa untuk dikerjakan ya. Besok Ibu kumpul. Ya, Bu. Oke, sebelum menutup pembelajaran Ya, kita Bu. hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke. Udah bisa keluar ya anak-anak. Terima kasih dan see you. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.